Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Nah, kembali lagi kita akan melanjutkan pembahasan i'rab kitab Fathul Qorib yang kita Bu Ahkami Thoharoh ya. Dan sekarang bagian yang ke-10 ya. Langsung saja kita mulai tanpa nama-nama lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wal mutaghayyiru sampai situ ya. Wal mutaghayyiru, nah kemarin kan kita membahas jenis air yang nomor 3 ya. Jenis air yang nomor 3 kemarin itu adalah air itu suci secara zatnya namun tidak bisa mensucikan benda lain. Itu disebut sebagai air mustakmal wal mutaghayyiru, dan air yang berubah ya. Di sini tafsirannya ai wa minha wa minna. Ini kalau di kitab saya itu wa min hadihi hadal kism, itu hadal kismu atau hadal kismi, itulah di kitab saya yang ini. Kemudian yang ini cetakan nganu ya, Darul Ilmi Surabaya. Kemudian yang cetakan ini cetakan Nurul Huda, sama tadi. Oh beda. Ini juga sama dari Surabaya, tapi Nurul Huda ini juga sama. Wa min hadihi hadal kism. Nah, tapi kalau di Hasyiah Al-Bajuri itu jelas. Jadi wa min hadal qismi kalau di Hasyiah Al-Bajuri. Sehingga di samping saya ini saya tulis sesuai yang ada di kitab Hasyiah Al-Bajuri. Ya. Ini nggak tahu ini cetakan yang baru-baru ini kok kenapa banyak kesalahan ya. Nah, jadi wa min hadal qismi al-ma'u al-mutaghayyiru ahadu awsafihi. Nah, termasuk yang masuk dalam kategori pembagian ini adalah air yang salah satu sifatnya itu mengalami perubahan. Bima ai bisyai'in khalatahu minat thahirati. Disebabkan karena sesuatu yang tercampur pada air tersebut minat thahirati, sesuatu yang menyampuri air tersebut itu adalah benda-benda yang suci. Taghayyuran yamna'u itlaqas milma'i alaihi. Yang mana sesuatu yang tercampur ke dalam air tersebut itu menyebabkan perubahan yang bisa mencegah air tersebut disebut sebagai air yang mutlak. Fa innahu tahirun ghairu tahurin. Nah, air tersebut itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Jadi ini saya bacanya tahurin ya, ghairu tahurin sebagaimana ayat itu. Itu ya. Ma'an tahura itu di ayat Quran, saya lupa bagaimana bunyinya. Itu redaksinya itu ma'an tahuron. Ghairu tahurin, air tersebut itu suci tapi tidak bisa mensucikan. Hissiyan kana at-taghayyiru au takdirian. Baik perubahannya itu secara hissi, secara kasat mata atau secara takdir, secara kira-kira. Itu. Nah, jadi untuk artinya kurang lebihnya seperti itu. Sekarang kita masuk ke analisis. Wal mutaghayyiru. Wawnya saya jadikan sebagai waw ataf, kemudian lafadz al mutaghayyiru menjadi ma'tuf. Untuk ma'tuf alihnya adalah lafadz al ma'u al mustakmalu ya. Di video yang sebelumnya. Nah, berhubung ma'tuf alihnya itu dibaca rafa, maka ma'tufnya di sini juga dibaca rafa ya. Al mutaghayyiru, tanda rafanya menggunakan dhammah sebab al mutaghayyiru isim mufrad, sebutnya isim fa'il ya, dari taghayyara. Selanjutnya ai. Sebenarnya enggak ai saja sih, tapi ai wa min hadal qismi al ma'u al mutaghayyiru ahadu awsafihi. Itu tafsiran dari wal mutaghayyiru ya. Nah, kalau tafsirannya ini kita perjelas satu persatu, ai merupakan huruf tafsir. Kemudian untuk wawnya, wamin itu yang ada pada wamin, itu wawnya adalah waw ataf, ya. Kemudian min hadzal qismi al-ma'u al-mutaghayyiru ahadu awsafihi ya, jumlah ismiyah ini adalah ma'tuf. Untuk ma'tuf alihnya adalah wal qismu as-salisu tahirun. Ya, tahirun bi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi itu ya. Nah, itu untuk ma'tuf alihnya juga berupa jumlah. Sehingga ini adalah ataf jumlah kepada jumlah. Nah, kalau ma'tuf yang berupa jumlah ini kita perjelas satu persatu, mana tadi? Wa min hada. Wawnya, waw ataf jelas. Kemudian min hada ini adalah min hadal qismi ya. Min hadal qismi ini adalah khobar muqaddam.
yang berupa jar majrur ya. Huruf jarnya adalah min, kemudian majrurnya adalah lafaz hada ya. Kemudian untuk al-ismi itu adalah badal dari hada. Selanjutnya al-ma'u ini adalah mubtada dari wa min hadal qismi atau dari min hadal qismi, wawunya enggak saya sertakan, itu juga bisa. Al-ma'u mubtada dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah sebab al-ma'u isim mufrad. Kemudian al-mutaghayyiru ini menjadi sifat atau naat dari lafaz al-ma'u, tapi ini sifat atau naat yang sababi karena nanti lafaz setelahnya ya nanti. Al-mutaghayyiru menjadi sifat dari al-ma'u tapi sifat atau naat yang sababi. Ini kalau relasinya dengan lafaz al-ma'u ini sama-sama isim ma'rifat, sama-sama mudzakkar, sama-sama mufrad dan sama-sama dibaca rafa. Gitu ya. Al-mutaghayyiru singkatnya ya isim fa'il ya, sama seperti yang sebelumnya. Kemudian ahadu ausofihi. Nah, ini ya, makanya gara-gara lafaz inilah lafaz al-mutaghayyiru tadi itu naatnya adalah naat sababi. Karena ahadu ausofihi ini menjadi fa'il dari al-mutaghayyiru ya. Sudah pernah saya jelaskan bahwa isim fa'il itu punya amal sebagaimana fi'ilnya, tapi fi'il yang mabni maklum ya. Nah, lafaz ahadu ausofihi itu sebelumnya adalah al-mutaghayyiru ya, punya amal sebagaimana fi'ilnya. Berarti lafaz ahadu ausofihi ini menjadi fa'ilnya al-mutaghayyiru. Air yang berubah salah satu sifatnya. Berarti yang berubah itu airnya atau salah satu sifatnya? Salah satu sifatnya kan? Ya, itu. Nah, di sini untuk fa'ilnya berupa idhofah. Ahadu sebagai mudhof, ausofi sebagai mudhof ilaih pertama, hi sebagai mudhof ilaih yang kedua. Seperti itu. Selanjutnya bima. Ini jar majrur, tapi lagi-lagi kalau istilah saya yang lebih tepat itu adalah huruf jar dan isim mausul yang fi mahalli jarrin gitu. Tapi kalau diistilahkan jar majrur juga saya enggak mempermasalahkan. Ya, bima ini baknya punya faedah disebabkan, berarti taklil ya, sebagaimana bait alfiyah itu. Bilbas sa'in wa addi awid ausiki wa mislama wa min wa an bihantiki. Berarti baknya itu sababiyah ya, bukan taklil. Bak bermakna sababiyah. Kemudian ma-nya itu adalah isim mausul yang mabni dan dia itu mahal jar karena terletak setelah huruf jar ba. Kemudian ai bisyai'in itu ai merupakan huruf tafsir, kemudian bisyai'in merupakan tafsiran dari bima. Ya, bima maksudnya adalah ya bisyai'in, disebabkan sesuatu. Nah, kalau bisyai'in ini baru jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah lafaz syai'in yang berupa isim mufrad, sehingga di sini tanda jarnya menggunakan kasroh. Seperti itu. Ba-nya juga sama, punya faedah sababiyah. Selanjutnya kholatohu. Kholatohu. Nah, ini kholatohu ini kalau saya lihat dari sudut bima, bukan bisyai'in ya. Kalau kita lihat dengan relasinya, kalau kita lihat relasinya dengan lafaz bima, maka kholatohu ini menjadi silahnya ma, gitu ya, menjadi silahnya ma. Tapi kalau kita lihat dengan lafaz bisyai'in, maka kholatohu ini menjadi sifat atau naat dari syai', ya, itu. Terserah kalian mau lihatnya dari sudut yang mana. Tapi kalau saya melihat kholatohu ini lebih cocok kalau saya lihat relasinya dengan lafaz bima gitu. Karena yang lafaz bisyai'in itu hanya sekedar tafsiran dari bima gitu. Dan juga lafaz kholatohu ini berada di dalam kurung alias dia itu matan. Maka hubungannya juga sama-sama dengan lafaz matan. Nah, lafaz matan itu bima bukan bisyai'in ya. Kalau bisyai'in itu sarahnya. Seperti itu. Kalau kalian nggak setuju juga nggak masalah gitu. Nah, kalau dari sudut pandang saya, kholatohu ini menjadi silahnya ma, silahnya isim mausul yang berupa jumlah fi'liyah. Nah, silah atau jumlah yang terletak setelah isim mausul itu tidak punya mahal i'rab, tidak punya mahal i'rab rafa, nasab, jar, jazm, nggak punya, ya. La mahalla laha minal i'rab. Nah, kalau silah ini kita perjelas satu persatu, kholato.
itu merupakan fi'il madhi ya, mabni fathah. Khalata yukhalitu berarti ikut wazan fa'ala yufa'ilu. Seperti itu. Kemudian untuk fa'il dari khalata ini adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke ma ya, kembali ke ma, sehingga dhamir mustatir ini juga berperan sebagai aid atau dhamir yang kembali kepada isim mausul ya. Kemudian untuk hu-nya ini adalah isim dhamir mutasil ya, dhamir yang sambung, dia mahal nasab, dan hu ini kembalinya ke al-ma'u. Jadi kalau diartikan bima disebabkan perkara, kholato yang campur apa ma, hu kepada air. Nah, seperti itu. Selanjutnya minat tohiroti. Minat tohiroti ini jar majrur, huruf jarnya min, majrurnya adalah lafadz at-tohiroti yang berupa jamak muannas salim, sehingga tanda jarnya menggunakan kasroh. Sebagaimana bait alfiyah, wa ma bita wa alifin qajumia yuksaru fil jarri wa fil nasbi ma'a. Di kasroh ketika dalam kondisi jar serta nasab. Dan minnya itu punya faedah bayanul jinsiyah. Sesuatu yang campur kepada air tersebut itu minat tohiroti, sesuatu yang suci. Seperti teh, kopi, madu itu kan suci. Seperti itu. Tanggoyuron ini menjadi maf'ul mutlak ya, dan ini berupa masdar ya. Jadi maf'ul mutlak itu berupa masdar karena definisi dari maf'ul mutlak itu al-masdarus mumasi wa zamani min ya. Matul la yufi'li ka amni min amin. Seperti itu. Tanggoyuron masdar dari tanggoyaro ya, tanggoyuron. Selanjutnya yamna'u ini menjadi sifat atau naat dari tanggoyuron ya. Berhubung di sini sifatnya itu berupa jumlah, maka yamna'u di sini adalah fi mahalli nasbin, karena mausufnya lafaz tanggoyuron dibaca nasab. Kaidahnya adalah jumlah yang terletak setelah isim nakiroh itu diterkib atau diposisikan sebagai sifat atau naat. Tapi kalau jumlah yang terletak setelah isim ma'rifat maka diterkib atau diposisikan sebagai hal. Kalau ini yamna'u itu adalah jumlah terletak setelah lafaz tanggoyuron yang berupa isim nakiroh, berarti posisinya sebagai sifat atau sebagai naat. Seperti itu. Yamna'u itu sifat itu sifat yang fi mahalli nasbin. Nah, kalau sifat yang berupa jumlah fi'liyah ini kita perjelas satu persatu. Yamna'u itu fi'il mudhari yang dibaca rafa ya, tanda rafanya menggunakan dhammah ya, sebab dia tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm, dan ia berupa fi'il mudhari yang shahihul akhir. Kemudian untuk fa'il dari yamna'u adalah dhamir mustatir ya, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke tanggoyuronnya itu loh, yang mana perubahan itu menolak atau mencegah gitu. Selanjutnya itlaqos mil ma'i. Itlaqos mil ma'i ini menjadi maf'ul bih dari yamna'u, dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah pada lafadz itlaqo, pada mudhofnya. Di sini maf'ul bihnya berupa idhofah, itlaqo sebagai mudhof, ismi sebagai mudhof ilaih pertama, al-ma'i sebagai mudhof ilaih yang kedua ya. Itlaqo itu ya masdar dari atlaqo yutliqu, kemudian ismi itu ya isim jamid ya, ismun, dan itu alifnya itu hamzah wasal bukan hamzah qata, sehingga itlaqos mil ma'i ya, enggak dibaca alifnya itu atau hamzah wasalnya. Selanjutnya al-ma'i itu juga isim jamid ya. Selanjutnya alaihi ini jar majrur, tapi lagi-lagi kalau istilah saya yang tepat itu adalah huruf jar dan isim dhamir yang fi mahalli jarrin. Seperti itu. Hi itu mahal jar ya, bukan terus karena harokatnya menggunakan kasroh terus dibaca jar, enggak. Dia itu isim dhamir ya, isim dhamir itu hukumnya mabni sebagaimana bait wa kullu mutmarin lahu binayajib itu ya, kalau du majrur kalau di manusib. Selanjutnya fa innahu. Fa-nya ini kalau saya pribadi ya, saya jadikan fa-nya itu sebagai fa huruf istinaf. Jadi mengawali jumlah baru. Kalau dijadikan fa ataf
saya agak keberatan. Tapi kalau kalian misalkan lebih cocok menjadikannya sebagai fa huruf atau, tulis alasannya kenapa ya, tulis di kolom komentar. Selanjutnya innahu. Inna ya jelas ya, salah satu amil nawasih yang punya faedah tansibu isma wa tarfa'u khobar ya. Dan inna itu kalimat yang menyerupai fi'il ya. Dia serupa dengan kalimat fi'il. Bukan kalimat fi'il, tapi dia itu hanya diserupakan dengan kalimat fi'il. Selanjutnya hu itu isim dhamir yang mutasil dan dia itu fi mahali nasbin karena posisinya sebagai isimnya inna. Tuh. Selanjutnya tohirun menjadi khobarnya inna dibaca rafa, tanda rafanya dhammah sebab tohirun isim mufrad, singkutnya isim fa'il. Selanjutnya ghairu tahurin. Ghairu tahurin ini menjadi khobarnya inna yang kedua ya. Juga dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah pada mudhofnya sebab di sini berupa idhofah, ghairu sebagai mudhof, tahurin sebagai mudhof ilaih. Atau ghairu tahurin ini juga bisa menjadi atof bayan. Berarti ghairu tahurin ini adalah ma'tuf, untuk ma'tuf alaihnya adalah lafadz tahirun. Seperti itu. Ghairu itu merupakan salah satu isim yang wajib diidhofahkan. Kemudian untuk tahurin atau tahurun ya kalau dibaca rafa, tahurin itu dia itu isim yang pakai senggot mubalaghah. Jadi asalnya itu tahirun, isim fa'il. Kemudian dimubalaghahkan menjadi tahurin atau tahurun, yang kita baca tahurun saja pakai rafa. Tahurun mengikuti wazan fa'ulun. Jadi bait gimana itu? Fa'alun au mif'alun au fa'ulu ya, likasratin an fa'ilin badilu. Fa'ulu tahurun ya. Makanya di sini dibacanya tahur. Seperti itu. Selanjutnya hisian. Hisian ini menjadi khobarnya kana. Jadi ini khobarnya kana yang didahulukan ya. Dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah sebab hisian adalah isim mufrad dan asalnya itu kan hisun ya. Hisun kemudian ditambahi dengan ya nisbat menjadi hisiyun. Nah, hisiyun itu harus dibaca nasab menjadi hisian karena dijadikan sebagai khobarnya kana, karena hukum dari khobarnya kana itu kan nasab. Seperti itu. Selanjutnya kana ya, ini kana itu salah satu amil nasih atau awamilun nawasih ya, yang punya faedah tarfa'u isma wa tansibul khobar. Dan kana itu secara singgot adalah fi'il madhi, tapi fi'il madhi yang nakis. Selanjutnya at-taghayyiru menjadi isimnya kana, dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah sebab at-taghayyiru isim mufrad dan senggotnya adalah masdar ya. Dari tanghayyara ya tanghayyaru, tanghayyuran. Tafa'ala ya tafa'alu. Selanjutnya au takdirian. Au merupakan huruf ataf, takdirian menjadi ma'tuf, untuk ma'tuf alaihnya adalah lafadz hissiyan. Dan ini juga sama. Takdirian asalnya takdirun, kemudian ditambahi dengan ya nisbat menjadi takdiriyun. Nah, berhubung di sini menjadi maktuf dari hisian, yang mana lafadz hisian itu dibaca nasab, maka takdiriyun juga harus dinasobkan menjadi takdirian. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf dan semoga ini bermanfaat untuk kalian. Wallahu a'lam bishawab. Dan insya Allah untuk pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.